Budidaya gaharu di Indonesia memiliki potensi untuk membawa manfaat ekonomi yang signifikan, sekaligus mempromosikan kelestarian lingkungan. Tujuan utama dari proyek awal adalah untuk menilai dan mempromosikan budidaya pengembangan gaharu berkelanjutan yang mencakup semua tahap proses budidaya. Ini termasuk penanaman, pemantauan, pemeliharaan, inokulasi, panen, dan pengolahan. Dalam pertemuan ini, kami berharap dapat memicu minat Anda untuk mengambil langkah selanjutnya dalam mempromosikan budidaya gaharu berkelanjutan di Indonesia. Saat ini kami sedang mengimpor inokulum ke Wonosari untuk menguji coba inokulum yang dikembangkan oleh organisasi Prima Group Asia pada Maret tahun 2024. Tujuan kami adalah untuk membuktikan kepada organisasi Anda bahwa kami siap dan mampu mengambil proyek percobaan Banyumas. Jika saya memulai cerita saya dengan menyatakan bahwa ada lebih dari 63 spesies Aquilaria di dunia, saya tidak akan melebih-lebihkan. Namun, setiap penggemar Aquilaria dan OUD mungkin berpendapat bahwa spesies spesifik mereka adalah yang berbau terbaik. Pada kenyataannya, setiap spesies memiliki aroma yang unik, meskipun mereka semua berbagi elemen umum yang memberi mereka aroma OUD. Terlepas dari perbedaan mereka semua dipersatukan oleh kesamaan ini. Karakteristik unik dari spesies Kinam terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan resin tanpa perlu inokulum kimia atau pengobatan. Inokulasi mekanis dicapai melalui lubang pengeboran di pohon adalah semua yang diperlukan untuk menginduksi produksi resin. Namun, plot di Wonosari yang dimiliki oleh Prima Plantations Indonesia, PPI, tampaknya menjadi pengecualian. Karena tampaknya tidak ada perkebunan lain yang memiliki akses ke pohon induk Kinam untuk melakukan korupsi. Situasi ini diperkirakan akan segera berubah, sehingga Prima Asia Group memutuskan pada awal tahun 2023 untuk membawa Kinam ke perkebunan mereka di Indonesia dan Thailand, di mana ia dicangkokkan ke pohon Kresna dan Malasensis. Akibatnya, sekarang pada Februari tahun 2024, PPI memiliki ratusan pohon induk yang dicangkokkan ke pohon Malasensis dan Sinensis, berfungsi sebagai sumber kloning. Setelah pertemuan pada awal tahun 2023, Prima Plants membuat keputusan untuk membawa beberapa cangkok spesies Kinam ke Indonesia, menandai kesiapan untuk memperkenalkan spesies ini ke wilayah tersebut. 2. Pencangkokan. Mencangkok Shteki Kinam ke pohon Aquilaria dari spesies gaharu manapun. Di pembibitan menjadi mungkin setelah pohon mencapai ukuran yang memadai. Pada saat mencapai 30 cm, Kinam Shteki siap untuk ditanam. Tingkat pertumbuhan yang cepat dari spesies Kinam menonjol jika dibandingkan dengan spesies Malacensis yang dibudidayakan dan bahkan spesies Sinensis yang tumbuh lebih cepat. Keberhasilan pengembangan Kinam di perkebunan PPI menunjukkan potensi spesies ini di wilayah tersebut, menawarkan peluang baru yang menarik untuk menghasilkan resin tanpa perlu perawatan kimia atau metode inokulasi yang ekstensif. Dalam kebanyakan kasus, bahkan mungkin tidak perlu mengkloning pohon lagi karena akan tumbuh lagi setelah panen. Aspek budaya abadi ini cukup unik dan berbicara tentang ketahanan pohon Kinam. Selain itu, waktu panen untuk pohon Kinam cukup luar biasa. Setelah panen awal, panen berikutnya dapat diharapkan setiap 5 tahun dan kemudian setiap 4 tahun. Tidak hanya frekuensi panen yang meningkat, tetapi kualitas dan kuantitas resin juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan aroma pohon Kinam yang mengesankan, yang telah mengumpulkan banyak pengagum di industri wewangian OUD. Penting untuk dicatat bahwa sementara pohon Kinam memiliki kualitas uniknya sendiri, spesies lain seperti Malasensis, Sinensis, dan Kresna masih sangat dihargai oleh para kolektor. Quality from the Kinam at every cycle harvest will increase. So the strong becomes smellier and smellier. Sinensis dan Kresna masih sangat dihargai oleh para kolektor. Setiap spesies memiliki karakteristik yang berbeda dan preferensi untuk satu di atas yang lain adalah murni masalah selera pribadi.